Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Alfi. Halo Mbak Astu, ketemu lagi nih kita untuk mata kuliah pengantar akuntansi ya. Iya, tapi udah sesi terakhir nih. Jadi kita Wow. cuma bincang-bincang aja review Oke. materi pertemuan pertama sampai ke-6 tadi. Jadi udah belajar apa aja sih dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6? Iya, dan diharapkan juga setelah mahasiswa tuh belajar dari kemarin, kan udah mau menjelang UTS nih, Ha-ha. supaya nggak lupa. Jadi kita review nih ya. Mm-mm. Oke. Nanti kan jangan-jangan cuma pas hari H aja nih belajarnya, terus habis itu nggak belajar lagi, terus pas UTS bingung dia lupa semua. Jangan ya, jangan SKS, sistem kebut semalam. Iya, jangan seperti saya. Oke, kita mau review gimana nih Bu? Pertemuan pertama tuh belajar apa sih? Sebenarnya kalau pertemuan pertama ya masih secara umum sih, kita mengenal akuntansi, pentingnya akuntansi gimana. Kita tahu dong akuntansi itu memang sangat penting. Iya. Kita sendiri aja pribadi berhubungan dengan akuntansi. Misal Mbak Alvis nih dikasih uang nih sama suaminya tiap bulan pasti dihitung nih pengeluarannya berapa, Iya. pemasukannya berapa, sisanya Bukan berapa. cuma saya sih, pasti semuanya akan berhitung seperti itu kan. Iya, itu Oke. buat diri kita sendiri. Belum lagi apalagi kalau buat pengusaha, owner kayak kafe, bisnis kuliner, kemudian perusahaan-perusahaan yang besar pun pasti membutuhkan akuntansi. Makanya teman-teman nih yang ambil jurusan akuntansi itu dianjurkan mending mulai dari sekarang tuh memplanning nih. Pingin apa sih sebenarnya setelah Pengen lulus? jadi apa sih setelah lulus ini Iya, gitu ya? apakah jadi seorang akuntan atau mungkin seorang auditor atau Lebih analis fokus keuangan, ke pajak nah, atau mungkin seperti itu gitu. atau ASP, macam-macam. Jadi dari sekarang tuh udah dipikirkan mau planningnya tuh seperti apa. Karena emang akuntansi ini dimanapun pasti ada seorang akuntan. Yep, Akuntansi. dibutuhkan ya di setiap lini Nah, kehidupan. di kehidupan kita tidak lepas dari namanya akuntansi. Dan mahasiswa semester 1 ini di pengantar akuntansi ini mereka udah belajar tentang siklus akuntansi dari perusahaan jasa. Oke. Mereka hebat-hebat loh, walaupun ada nih yang dari jurusan dulu waktu SMA atau SMK itu non ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi, ada yang jurusan dari teknik mesin otomotif, kemudian ada yang dari perhotelan, ada yang dari pariwisata. Mereka masih semangat buat belajar akuntansi. Hebat tuh mereka. Hebat. Karena sebenarnya akuntansi tuh kita temuin di kehidupan sehari-hari sih ya. Iya. Jadi saya rasa bisa sih kalau Semua belajar. belajar, semuanya belajar, bisa lah, learning by doing lah ya. Iya, tidak hanya dari jurusan ekonomi saja, semua seperti bisa. itu. Saya pun dulu juga bukan dari jurusan IPS, jadi Saya juga sama. dari IPA saya. Jadi harus benar-benar belajar dari nol juga, sama seperti mereka dulu. Iya. Jadi mereka belajar tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, mulai dari jurnal, Oke. di mana aset itu akun yang tergolong aset itu dicatat pada sisi debit, kemudian akun yang tergolong kewajiban seperti utang usaha, pendapatan diterima di muka dicatat di sisi kredit, kemudian pendapatan dicatat pada sisi kredit, modal dicatat pada sisi kredit, kemudian ada beban dicatatnya juga pada sisi debit jika bertambah, kemudian ada pref juga dicatatnya pada sisi debit jika bertambah, kalau berkurang sebaliknya. Kemudian setelah mereka belajar jurnal, kemudian mereka memposting nih ke buku besar. Oke. Jadi kemarin waktu latihan buku besar itu ada beberapa yang masih bingung. Mereka persepsinya itu memasukkan semua transaksinya jurnal itu ke dalam satu tabel aja, nggak membedakan nama dari akun di tiap buku besar. Oke, Jadi padahal setiap buku besar itu ada nama untuk akunnya per akunnya sendiri. sendiri Iya, ya. kas sendiri, piutang usaha sendiri, utang usaha sendiri. Jadi tidak boleh transaksi di jurnal kas tapi dimasukkannya ke buku besar buku piutang besar usaha. piutang usaha. Itu nggak boleh. Nggak Harus akan kas balance dengan nanti kas. jadinya. Iya.
amburadul nanti. Berantakan nanti. Jadi kas juga dimasukkan ke kas, piutang usaha dimasukkan piutang usaha. Nah, kalau di buku besar ini yang perlu diingat tuh hanya satu, saldo normal dari akunnya. Kalau akun yang tergolong aset itu ya saldo normalnya di sisi debit. Jadi misal ada beberapa kolom tabel, kan dimasukkan dulu nih dari jurnal ke debit atau kredit, baru di sebelahnya ada kolom saldo debit dan saldo kredit. Nah, saldo debit dan kredit ini jangan sampai salah. Kalau kas ya masuknya pasti ke debit. Kalau utang usaha kredit. Kalau modal kredit, pendapatan kredit. Jadi berarti jangan sampai keliru yang di sini benar-benar butuh ketelitian. Benar. Kalau buku besar itu intinya cuma teliti aja, memasukkan per tanggal transaksinya. Karena sebenarnya pokoknya adalah di jurnal. Kalau jurnalnya salah, dia akan mempengaruhi dari sampai merembet ke belakang. Iya, sampai laporan keuangan pasti nanti akan salah, akhirnya nggak balance. Iya. Kalau udah nggak balance tuh biasanya bingung. Wah, mana nih nggak balance-nya? Loh, kok selisih segini? Pasti ditelusuri lagi dari depan. Jadi memang harus teliti. Iya, betul. Setelah buku besar, kemudian bikin neraca saldo sebelum disesuaikan, disusun dari golongan aset apa aja akunnya, kemudian kewajiban apa aja, kemudian modal. Nah, nanti harus balance antara aset itu harus sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau modal. Kemudian setelah itu tadi kita perlu melakukan penyesuaian di akhir periode. Karena ada beberapa transaksi tadi, contohnya seperti aset tetap perlu disesuaikan karena ada penyusutan. Kemudian mungkin ada sewa, asuransi, pendapatan, beban. Nah, itu perlu disesuaikan di akhir periode. Jadi tadi yang pendapatan kayak pendapatan diterima di muka, beban diterima di muka, pendapatan beban yang dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar seperti itu. Nah, itu perlu dilakukan penyesuaian. Kemudian setelah itu kembali membuat diposting kembali ke buku neraca besar saldo neraca terus saldo kembali lagi bikin neraca yang setelah disesuaikan. Baru setelah itu menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu sangat penting, maka perlu disusun walaupun itu dalam bentuk yang masih sederhana. Walaupun hanya membuat laporan laba rugi, posisi keuangan sama perubahan ekuitas saja, tetap harus dibuat. Jadi laporan keuangan ada 5 ya harusnya ya, kalau lengkap ya. Laporan laba rugi yang dia menjabarkan pendapatan dan beban-beban untuk melihat apakah laba atau rugi. Kemudian ada laporan posisi keuangan di mana dia menginformasikan tentang keuangan perusahaan yang terdiri dari penjabaran aset tetap, aset lancar, kemudian ada kewajiban lancar, jangka panjang dan ekuitas. Dan di mana kalau posisi keuangan itu harus balance. Jadi sebenarnya posisi keuangan menggambarkan dari persamaan akuntansi. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Di mana kita pasti punya modal awal berapa, terus selama periode berjalan itu pasti ada modalnya investasi atau tidak, gitu ya. Terus ada labanya berapa, dikurangin dengan pref kita, terus kita bisa melihat berapa kenaikan atau penurunan dari ekuitas kita, baru nanti kita bisa lihat modal akhir kita berapa. Dan di sini kalau laporan perubahan ekuitas itu akan berkaitan dengan laporan laba rugi tadi. Jika perusahaan itu mengalami laba, maka akan naik untuk ekuitasnya juga. Tapi sebaliknya jika dia mengalami penurunan, maka akan turun. Kemudian setelah membuat laporan keuangan, mahasiswa membuat jurnal penutup untuk memindahkan saldo yang bersifat sementara ke dalam modal pemilik. Yang di sini yang perlu diingat, untuk jurnal penutup itu ada 4, yaitu adalah yang harus ditutup pendapatan, beban, laba atau rugi, kemudian pref. Gitu. Itu adalah dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya, jadi teman-teman diharapkan setelah ini bisa membuat laporan keuangan atau siklus untuk perusahaan jasa. Harus bisa dari membuat jurnal sampai jurnal penutup. Pasti dan bisa. Setelah ini teman-teman harus siap-siap untuk UTS dan diharapkan nilainya maksimal semua. Ada kisi-kisinya nggak nih Bu buat UTS? Pasti yang udah dipelajarin ini
keluar semua di UTS. Jadi gitu tetap ya, semangat jadi ya. belajar. Setelah belajar, setelah latihan jangan langsung diuapin ya ilmunya. Harus diingat terus, latihan terus. Pokoknya kalau akuntansi itu modalnya adalah latihan. Oke, karena ini nanti pun akan digunakan juga untuk materi-materi selanjutnya ya, untuk mata kuliah selanjutnya ya. Jadi emang pengantar akuntansi itu adalah mengantarkan untuk di Tahu semester dulu nih ya, selanjutnya apa itu mata siklus kuliah akuntansi. yang lebih menjurus membahasnya. Jadi kita kemas nih makanya di dalam pengantar akuntansi. Belajar dasar-dasarnya akuntansi di sini. Mulai dari laporan keuangan ini. Oke, berarti udah selesai nih untuk materi sebelum UTS. Untuk untuk selanjutnya teman-teman bersiap buat UTS. Tetap semoga sukses UTS-nya. Ya. Dapat nilai yang terbaik ya. Iya, pastinya. harus. Pokoknya terus semangat belajar, berlatih, tetap jangan menyerah. Walaupun dalam pandemi kita harus tetap semangat 45. Oke teman-teman, sampai di sini untuk podcast hari ini. Dan ada lagi yang mau disampaikan, Bas tuh? Udah cukup, kita ketemu lagi besok di pertemuan selanjutnya dengan materi yang semakin mengasihkan. Semoga tidak tambah pusing. Baiklah, sampai di sini teman-teman, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.